Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kaitannya keputusan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk membacakan nama anggota dari kelompok 4. Nah, yang pertama itu ada Esa Larissa Aurelia dengan NIM akhir 019, ada Bilqis Auliadika dengan NIM akhir 025, ada Nurul Ujla Sofia dengan NIM akhir 107, ada Cantika Talita Agustin dengan NIM akhir 168, ada Muhammad Samaditya dengan NIM akhir 169, dan terakhir ada Haddad Mumtaz Arifin dengan NIM akhir 170. Nah, di sini langsung aja masuk ke materi yang pertama. Jadi, eee, topik penting dalam pengendalian sektor publik adalah good governance. Nah, hal ini tercermin dalam seruan kuat untuk tata kelola pemerintahan yang baik oleh para perencana nasional di lembaga eksekutif, terus juga legislatif dan yudikatif, serta masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia. Nah, istilah tata kelola pemerintahan ini tidak hanya mencakup peran pemerintah negara bagian dan federal, tetapi juga mencakup banyak aktor yang bukan bagian dari salah satu pihak. Nah, ada banyak contoh dari apa yang dikenal sebagai bad governance atau sistem tata kelola pemerintahan yang buruk yang diterapkan dalam berbagai praktik pelaksanaan pemerintahan di berbagai negara. Nah, fakta bahwa ada banyak contohnya itu seperti korupsi, kolusi, dan pilih kasih selama Old Public Administration, itu adalah buktinya. Nah, hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap bagaimana pemerintahan ini yang sekarang dijalankan. Nah, konteks ini mendukung upaya dan gagasan yang ditunjukkan untuk eee, membangun sistem pemerintahan yang baik dan bersih gitu. Dan dapat dikatakan bahwa sistem baru ini merupakan sarana untuk membatasi tindakan pemerintahan yang buruk atau bad governance yang tadi saya sebutkan. Nah, yang kemudian akan digantikan oleh sistem pemerintahan yang baik. Nah, dalam beberapa dekade terakhir ini, konsep good governance ini telah mendapatkan popularitas. Interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta mempengaruhi dan mengelola masalah ekonomi, sosial, dan politik di bawah sistem nilai, seperti institusi dan kebijakan yang dikenal sebagai pemerintahan sendiri. Nah, karena keterbukaan dan transparansi dan nilai-nilai yang baik, didorong dalam interaksi dengan semua sektor publik. Tata kelola yang baik itu sendiri adalah suatu sistem nilai, kebijakan, dan organisasi. Nah, di sini juga ada penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh 2 hal yang sangat mendasar. Nah, yang pertama itu ada tuntutan eksternal. Jadi, pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Nah, istilah good governance ini mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an gitu. Sering dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri di Indonesia. Terus juga yang kedua ada tuntutan internal. Jadi masyarakat ini melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dalam bentuk KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sudah sedemikian rupa mewabah gitu dalam segala aspek kehidupan. Nah, jadi pelayanan publik yang bermutu itu merupakan fungsi utama pemerintahan dan kunci agar aparatur negara dapat memberikan pelayanan publik seefektif mungkin. Nah, untuk mewujudkan fungsi tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan. Nah, penerapan asas-asas tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya gitu pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang bermutu eee, kepada masyarakat. Nah, salah satu ciri pemerintahan yang efektif itu adalah penyelenggara pelayanan publik yang bermutu. Nah,
karena tata pemerintahan yang baik diharapkan dapat membantu memulihkan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka, lembaga-lembaga negara ini harus dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya ada pergeseran paradigma dari government ke governance. Nah, dalam perkembangan tata kelola pemerintahan modern, terjadi pergeseran paradigma penting dari government ke governance. Nah, paradigma government ini menggambarkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, birokratis, dan hierarkis. Dalam pendekatan ini juga, negara menjadi aktor utama yang mengatur dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan secara top and down dengan partisipasi masyarakat yang sangat terbatas, teman-teman. Sebaliknya, governance ini hadir sebagai konsep baru yang lebih menekankan pada keterlibatan banyak aktor di luar pemerintahan, teman-teman, seperti swasta, masyarakat sipil, dan juga komunitas lokal. Governance juga itu mendorong tata kelola yang lebih terbuka, kolaboratif, dan juga partisipatif. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas menjadi landasan penting dalam praktik governance, khususnya dalam pelayanan publik. Nah, di Indonesia sendiri, pergeseran ini semakin terlihat sejak masa reformasi. Desentralisasi kewenangan ke daerah, kemunculan forum-forum partisipatif seperti musrenbang, serta digitalisasi pelayanan publik itu menunjukkan bahwa mulai melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan juga pengambilan kebijakan. Pendekatan ini juga dianggap mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membangun kepercayaan publik. Namun, transisi dari government ke governance ini tidak berjalan tanpa tantangan. Masih ada saja kendala dalam birokrasi yang kaku dan rendahnya kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif, serta kurangnya sinergi antara aktor-aktor yang terlibat. Nah, oleh karena itu, keberhasilan governance juga itu membutuhkan komitmen semua pihak untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan juga adaptif terhadap perubahan. Pergeseran ini juga itu mencerminkan upaya untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola publik dengan menjadikan masyarakat bukan sekadar objek, melainkan juga subjek dalam pembangunan. Nah, di sini itu ada pembaruan pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Jadi, eh, pelayanan publik yang baik itu adalah bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, masyarakat tuh kini menuntut layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah itu perlu terus melakukan pembaruan dan inovasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap negara. Pembaruan ini bukan sekedar soal peningkatan kualitas layanan, tapi juga membentuk sistem pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif, yang mencerminkan prinsip-prinsip good governance secara nyata dalam praktik. Nah, selanjutnya di sini tuh ada arah utama dari pembaruan itu sendiri. Yang pertama itu ada modernisasi dan transparansi. Jadi, modernisasi sistem pelayanan publik itu dilakukan melalui penerapan teknologi digital seperti layanan perizinan online, sistem antri elektronik, dan aplikasi pengaduan masyarakat. Inovasi ini mempercepat proses pelayanan dan secara langsung mengurangi potensi praktik pungli. Di sisi lain, transparansi dijalankan dengan menyediakan akses informasi yang terbuka lewat portal resmi, dashboard kinerja, dan laporan pelayanan. Masyarakat tuh dapat melihat bagaimana pelayanan diberikan, siapa yang bertanggung jawab, serta apa yang dihasilkan. Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya lebih efisien, tapi juga lebih terbuka terhadap pengawasan publik yang menjadi inti dari pemerintahan yang akuntabel. Selanjutnya ada peran masyarakat dan pencegahan korupsi. Jadi, pemerintah tuh mulai mengubah pola lama pelayanan publik yang tertutup menjadi lebih partisipatif. Masyarakat itu diajak aktif melalui forum konsultasi, survei kepuasan, serta kanal aduan digital untuk menyampaikan pengalaman maupun keluhan eh, terhadap layanan yang mereka terima.
Partisipasi ini bukan hanya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, tapi juga membantu menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan nyata. Sementara itu, pencegahan korupsi itu dilakukan dengan memperkuat pengawasan internal, penerapan kode etik bagi aparatur, membangun sistem whistleblowing, dan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam pelatihan aparatur. Semua ini diarahkan untuk menciptakan budaya kerja yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir itu ada SDM berkualitas dan kerjasama lintas sektor. Jadi, kualitas sumber daya manusia itu merupakan faktor kunci keberhasilan pembaruan pelayanan publik. Pemerintah tuh terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kemampuan digital. Aparatur dituntut untuk tidak hanya memahami tugas administratif, tapi juga mampu melayani dengan sikap ramah, responsif, dan profesional. Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor tuh dibangun untuk menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Melalui kerjasama ini, berbagai inovasi itu bisa lahir lebih cepat dan layanan tuh bisa menjangkau lebih luas. Kolaborasi juga memperkuat efektivitas program, mempercepat pelayanan penyelesaian masalah, dan membuka ruang bagi solusi yang lebih kreatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya ada tuntutan good governance dalam aspek hukum. Jadi, good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik itu telah menjadi konsep utama dalam reformasi sistem pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi, muncul kebutuhan memperbaiki seluruh instrumen penyokong jalannya pemerintahan, termasuk dari aspek hukum. Jadi hukum itu sebagai landasan normatif tindakan pemerintah itu adalah bagian yang nggak bisa terpisahkan dari praktik good governance. Oleh karena itu, sistem hukum itu dituntut nggak hanya represif dan regulatif, tapi juga responsif, adaptif, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga. Jadi ada 9 tuntutan good governance dalam aspek hukum. Yang pertama itu supremasi hukum sebagai pilar utama good governance. Jadi salah satu pilar utama good governance itu adalah supremasi hukum. Menurut Solihin, supremasi hukum itu berarti menempatkan hukum di atas jabatan, kekayaan, dan kekuasaan, sehingga hukumlah yang mengatur kedudukan dan harta, bukan sebaliknya. Semua tindakan pemerintah dan warga negara itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kekuasaan yang melebihi hukum itu sendiri. Eee, dalam prakteknya, hukum itu menjadi alat pengawasan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, di beberapa negara yang belum demokratis sepenuhnya, hukum itu masih kerap dipakai untuk memperkuat elit tertentu. Maka, hukum harus dijalankan secara adil, independen, dan bebas dari intervensi politik. Lalu yang kedua ada reformasi regulasi menuju sistem hukum yang responsif dan progresif. Jadi pembaharuan hukum atau regulatory reform itu diperlukan karena banyak negara, termasuk Indonesia, itu masih mewarisi sistem hukum lama yang tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Akibatnya itu muncul tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Good governance juga menuntut proses legislasi yang terbuka, inklusif, dan berbasis analisis kebutuhan masyarakat dan selaras dengan keadilan dan hak asasi manusia. Legislasi yang buruk itu hanya akan menghasilkan hukum yang buruk, terus memperburuk kualitas tata kelola juga. Lalu yang ketiga itu ada penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Jadi, penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Menurut Moho, keadilan itu bersifat individual dan tidak bisa disamaratakan. Keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sangat penting agar hukum itu berjalan dengan efektif. Penegakan hukum juga harus bebas dari diskriminasi, tekanan politik, atau pengaruh ekonomi.
Prinsip equal before the law itu menegaskan semua orang setara di hadapan hukum. Namun, di banyak negara berkembang, orang miskin itu sering didiskriminasi, sementara elit politik itu bisa lolos. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan itu harus direformasi agar independen dan profesional. Selanjutnya, yang keempat itu ada penguatan lembaga hukum dan independensi kekuasaan kehakiman. Jadi, sistem hukum itu tidak akan berjalan baik tanpa lembaga yang kuat dan mandiri. Good governance menuntut institusi hukum bebas dari intervensi kekuasaan, khususnya eksekutif. Di banyak negara, pengadilan itu masih sering dipengaruhi politik, maka diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola internal, anggaran, SDM, dan teknologi. Lembaga legislatif juga harus menjalankan fungsi pengawasan hukum secara aktif dan bertanggung jawab. Lalu yang kelima ada pemberantasan korupsi. Ini tuh inti dari good governance dalam hukum. Jadi, korupsi itu adalah ancaman terbesar bagi sistem hukum dan prinsip good governance. Suap dalam pengadilan, intervensi kasus, dan penyalahgunaan wewenang itu menunjukkan lemahnya rule of law. Negara itu perlu mekanisme kuat dan berani untuk memberantas korupsi. Lembaga seperti KPK juga harus diperkuat dalam kewenangan, dukungan politik, dan perlindungan hukum. Pengawasan internal dan eksternal, serta partisipasi publik juga penting dalam mengawasi kasus korupsi. Lalu yang keenam ada akses terhadap keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat. Good governance itu menekankan keadilan sosial, yakni hukum itu harus bisa diakses semua lapisan masyarakat. Banyak warga yang nggak paham hukum, tak mampu membayar pengacara, atau nggak tahu harus kemana, harus mengadu. Negara juga harus menyediakan bantuan hukum gratis, klinik hukum, dan penyelesaian sengketa alternatif, penyuluhan hukum, literasi hukum, dan penyederhanaan prosedur penting untuk untuk mendekatkan hukum ke rakyat. Lalu yang ketujuh ada integrasi hak asasi manusia dalam sistem hukum. Jadi, penghormatan terhadap HAM itu adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tata kelola yang baik. Dalam hukum, HAM itu harus menjadi dasar dalam penyusunan regulasi, kebijakan, dan penegakan hukum. Pelanggaran HAM itu harus ditindak dengan tegas baik oleh negara maupun swasta. Good governance juga mensyaratkan keberadaan lembaga HAM yang independen seperti Komnas HAM dengan wewenang investigasi dan advokasi. Sistem hukum juga harus melindungi kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan minoritas. Lalu yang kedelapan ada digitalisasi dan transparansi dalam sistem hukum. Teknologi informasi itu mendorong tuntutan transparansi dan efisiensi dalam hukum. Good governance juga mendorong digitalisasi sistem hukum seperti e-court, e-litigation, e-legislation, dan sistem perizinan online membuka akses publik. Digitalisasi juga mempercepat pelayanan hukum, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah korupsi. Namun, perlu keamanan cyber, lalu perlindungan data pribadi, dan pelatihan bagi aparat hukum agar mampu beradaptasi. Lalu, yang terakhir, yang kesembilan ada partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan. Jadi, prinsip partisipatif dalam good governance itu memberi masyarakat hak untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan hukum. Partisipasi publik juga memastikan hukum itu tidak hanya berpihak pada elit saja, juga diperlukan forum konsultasi, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat sipil dan akademisi, lalu LSM, organisasi profesi, dan media juga harus didorong untuk mengawasi pelaksanaan hukum di lapangan. Jadi, good governance dalam aspek hukum itu bukan hanya soal membuat hukum yang baik, tapi juga menjamin bahwa hukum yang dijalankan itu secara adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik. Supremasi hukum, keadilan, partisipasi, transparansi, dan HAM juga harus menjadi pedoman dalam membangun sistem hukum yang sehat.
Reformasi hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan itu juga adalah kunci untuk menuju pemerintahan yang demokratis, bersih, dan melayani rakyat. Komitmen semua pihak seperti pemerintah, legislatif, yudikatif, masyarakat, dan dunia pendidikan juga sangat dibutuhkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui hukum yang berkualitas. Nah, selanjutnya itu ada praktik good governance di Indonesia. Jadi, implementasi praktik governance Indonesia itu meliputi transparansi, akuntabilitas, keterlibatan publik, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi dalam semua aspek layanan publik dan pemerintahan. Ini tuh merupakan suatu komponen yang penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia itu telah memprioritaskan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang sebelumnya menghadapi beberapa tantangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas. Nah, namun dengan kita menerapkan ide-ide ini dalam praktik itu tuh nggak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Serta ini tuh membutuhkan dedikasi dari semua aspek masyarakat dan pemerintahan. Nah, mungkin lanjut yang pertama itu langsung saja ada transparansi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Nah, upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara di tingkat pusat dan daerah itu tuh merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia saat ini. Contohnya itu kayak pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu tuh telah membuat portal resmi yang memungkinkan masyarakat umum itu untuk melihat laporan keuangan, realisasi anggaran, dan laporan pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, secara lengkap dan terperinci. Nah, pengawasan publik yang lebih efektif ini tuh dimungkinkan oleh sistem e-budgeting yang telah diterapkan, yang gak hanya menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat, tapi juga memungkinkan mereka untuk melacak proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara real time. Nah, untuk memastikan bahwa konsep partisipasi dan transparansi itu dapat hidup berdampingan dalam tata kelola pemerintahan daerah, di daerah lain juga terdapat di daerah pemerintah daerah Kabupaten Buleleng di Bali, itu tuh juga menggunakan apa ya, perencanaan pembangunan partisipasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam membuat agenda dan pembangunan, mengawasi pelaksanaan program, dan menilai hasilnya. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Nah, pelayanan publik berbasis teknologi dan digitalisasi, pemerintah Indonesia itu telah memulai sejumlah inisiatif digitalisasi layanan publik atau e-government untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keterbukaan layanan publik. Nah, inisiatif ini tuh berupaya untuk mempercepat akses publik terhadap layanan pemerintah, mengurangi peluang korupsi, dan memangkas birokrasi yang terbelit-belit. Nah, sistem penggadaian barang dan jasa elektronik atau e-procurement yang telah diterapkan di sejumlah kementerian dan organisasi itu merupakan contoh nyata dari diterapkannya tata kelola pemerintahan yang baik ini. Nah, sistem ini tuh secara drastis bisa mengurangi manual yang selama ini itu menjadi kelemahan kolusi dan korupsi. Kalau misalnya kita lihat lebih jauh, nah program pengaduan publik seperti lapor ini tuh dibuat untuk memberi masyarakat cara untuk secara langsung mengkomunikasikan keluhan, kritik, dan saran mereka kepada pemerintah. Nah, ini tuh bisa meningkatkan keterlibatan publik dan memaksa pemerintah untuk lebih cepat meningkatkan eee, keterlibatan publik dan memaksa pemerintah untuk lebih cepat menanggapi masalah publik. Nah, yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan ini tuh merupakan salah satu fondasi utama di dalam pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik itu nggak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dari tingkat desa hingga tingkat nasional, pemerintah Indonesia itu menggalangkan penggunaan masyarakat perencanaan pembangunan ataupun Musrembang. Nah, masyarakat ini tuh diberi kesempatan untuk menyampaikan tujuan dan menentukan tujuan pembangunan dan memantau pelaksanaan inisiatif pemerintah melalui platform ini. Nah, strategi partisipatif ini tuh bisa menjamin bahwa pembangunan itu sesuai dengan tuntutan dan keadaan masyarakat setempat, sekaligus memperkuat kredibilitas kebijakan publik. Di samping Musrenbang, lembaga swadaya masyarakat ataupun LSM dan forum pelibatan warga juga itu tuh bisa berperan lebih
lebih besar sebagai mitra pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan mendorong keterbukaan. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada supremasi hukum dan HAM. Nah, penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia ini merupakan landasan utama pemerintahan yang baik. Nah, penegakan hukum yang adil dan merata agar masyarakat itu memperoleh keadilan bebas dari campur tangan dan prasangka politik. Pemerintah Indonesia itu terus berupaya untuk menjadikan peradilan lebih independen dan terbuka. Nah, kita lihat lebih jauh, komponen itu penting dari reformasi hukum yang mendorong tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik itu adalah penyelarasan peraturan perundang-undangan dengan konsep hak asasi manusia. Nah, inisiatif ini juga, mencakup perlindungan dari hak-hak, kelompok yang kurang beruntung dan kelompok minoritas serta perluasan akses publik terhadap layanan hukum. Nah, yang kelima itu ada digitalisasi layanan publik. Nah, pemberantasan korupsi sebagai pilar utama governance ini tuh telah menghambat kemajuan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, ini tuh juga merupakan salah satu tugas tersulit dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia saat ini, karena sebuah langkah yang diperhitungkan untuk mengawasi dan memerangi kegiatan korupsi di semua tingkat pemerintahan itu adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Itu tuh sebagai organisasi yang independen. Nah, KPK ini tuh meningkatkan keterbukaan dalam penggandaan barang dan jasa pemerintah, membangun mekanisme whistleblower, dan melakukan tindakan hukum. Nah, untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi ini nggak hanya bersifat represif, tapi juga preventif, kampanye pendidikan anti korupsi yang secara signifikan juga sedang dilaksanakan untuk menumbuhkan budaya yang berintegritas di kalangan pejabat sipil negara dan masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada strategi implementasi dan penguatan sistem. Di sini tuh ada langkah nyata dalam mewujudkan good governance yang baik di Indonesia. Yang pertama itu ada pemberantasan korupsi. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bekerja secara independen untuk memihak dan mencegah praktik korupsi di semua level pemerintahan. KPK juga mendorong budaya anti korupsi melalui edukasi masyarakat dan pejabat negara. Yang kedua itu ada reformasi birokrasi. Nah, pemerintah ini tuh, menyederhanakan struktur organisasi, terus kompetensi aparatur sipil negara, dan menerapkan sistem, kompensasi yang transparan dan adil. Nah, ASN juga, dilatih untuk cepat tanggap terhadap perubahan teknologi yang ada. Lanjut, ada studi kasus Mall Pelayanan Publik MPP di Kota Surabaya. Pelayanan publik di Indonesia selama bertahun-tahun dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya keterbukaan informasi, pelayanan yang lambat, dan praktik korupsi kecil atau pungutan liar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengembangkan konsep Mall Pelayanan Publik atau disebut MPP sebagai terobosan dalam pelayanan satu pintu, salah satunya di Kota Surabaya. MPP Surabaya didirikan untuk mengintegrasikan layanan berbagai instansi pemerintah, pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta dalam satu gedung sehingga masyarakat tidak perlu datang ke banyak tempat. Lanjut ada penerapan prinsip-prinsip good governance. Yang pertama ada transparansi, yang dimana semua informasi terkait prosedur layanan, biaya resmi, waktu penyelesaian, serta daftar layanan tersedia di website resmi Pemkot Surabaya dan di aplikasi mobile. Hal ini menghindari terjadi pungutan liar atau manipulasi biaya. Informasi ini juga dipasang di ruang tunggu MPP. Yang kedua ada akuntabilitas. Setiap petugas di MPP wajib memberikan bukti penerimaan, berkas serta nomor antrian kepada pemohon. Ada sistem monitoring digital untuk mengawasi proses layanan dan laporan kinerja petugas yang disampaikan ke atasan secara rutin. Masyarakat juga dapat memantau langsung status layanan melalui aplikasi online. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas. Nah, dengan sistem pelayanan terintegrasi atau layanan multi instansi dalam satu lokasi, masyarakat tidak perlu bolak-balik ke banyak kantor dalam waktu pelayanan. Untuk beberapa layanan strategis, misalnya seperti pembuatan surat izin usaha, perpanjangan pajak gitu, dipangkas dari 7 sampai 14 hari itu bisa menjadi 3 sampai 5 hari aja. Lanjut ada responsif atau tanggap
terhadap masalah publik. Terdapat banyak kotak saran, hotline pengaduan, serta aplikasi pengaduan online yang langsung ditanggapi dalam waktu 1 kali 24 jam. MPP juga membuka ruang konsultasi langsung dengan pejabat pelayanan jika ada keluhan serius di warga. Nah, yang ketiga ada dari dampak terhadap kepuasan masyarakat di Surabaya. Itu yang pertama ada survei dari Kementerian PANRB yang menunjukkan lebih dari 90% masyarakat merasa puas dengan layanan MPP Surabaya. Yang kedua, keluhan soal antrian panjang dan ketidakjelasan prosedur itu berkurang secara signifikan. Yang ketiga, layanan berbasis digital seperti pendaftaran online yang memudahkan akses, terutama di masa pandemi. Yang terakhir, ada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah kota meningkat karena layanan dianggap jujur, cepat, dan bebas pungli. Nah, dari kasus ini tuh ada contohnya seperti seorang pelaku UMKM yang menyebut bahwa dulu mengurus NIB atau nomor induk berusaha yang bisa makan waktu 2 minggu. Sekarang dalam 3 hari itu bisa selesai karena semua layanan sudah terpusat di MPP dan bisa didampingi oleh petugas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.